Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil makalah kami, yaitu tentang kesulitan guru dan peserta didik dalam pengimplementasian kurikulum 2013. Sebelum kami menyampaikan hasil makalah kami, terlebih dahulu perkenalkan, saya Sisri Wahyuni sebagai moderator dan sekaligus pemateri. Saya Srianti sebagai pemateri. Saya Vindiana Dita sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya langsung saja kami akan menyampaikan hasil makalah kami. Yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan-bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Wina Sanjaya 2008, kurikulum adalah segala hal yang berhubungan dengan usaha pengembangan peserta didik sesuai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kurikulum 2013 adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. Dalam kurikulum 2013 juga ada strategi pengembangan pendidikan. Salah satunya adalah penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dari diberitahu menjadi mencari tahu, dan proses penilaian berbasis output menjadi proses dan output, memerlukan tambahan jam pelajaran. Pengembangan kurikulum 2013 diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pentingnya perubahan dalam proses pembelajaran, yakni dari teacher oriented ke student oriented. Yang awalnya siswa diberitahu menjadi mencari tahu. Yang kedua, kecenderungan banyak negara menambah jam pelajaran. Yang ketiga, di Indonesia jam pelajaran masih tergolong singkat dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 2013. 1. Memenuhi kompetensi profesi pedagogik, sosial, dan personal. 2. Motivasi mengajar tinggi. 3. Adanya rambu-rambu yang jelas bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. 5. Diharapkan kreativitas guru akan semakin meningkat. 6. Guru tidak ada tuntutan lagi untuk menyusun modul. 7. Satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum lebih terkendali dan memudahkan. 8. Lebih efektif dan lebih sederhana. Selanjutnya yaitu tentang kelemahan kurikulum 2013. 1. Timbulnya kecemasan khususnya guru yang mata pelajaran dihapus seperti KKPI, IPA, kewirausahaan. Terancam sertifikasinya dicabut. 2. Sebagian besar guru masih terbiasa mengajar secara konvensional. 3. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi akademik. 4. Guru tidak tertantang atau tidak siap dengan perubahan. Selanjutnya yaitu kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama, timbulnya kecemasan khususnya guru yang mata pelajarannya dihapus karena terancam sertifikasinya dicabut. Yang kedua, sebagian besar guru masih terbiasa mengajar secara konvensional. Yang ketiga, guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi akademik. Yang keempat, guru tidak tertantang atau tidak siap dengan pembaharuan. 5. Kurangnya kemampuan guru dalam proses penilaian, sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara holistik. 6. Kreativitas guru berkurang. 7. Adanya kemungkinan kurang sesuai buku teks dengan kebutuhan pembelajaran. 8. Kreativitas dalam pengembangan silabus berkurang. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Vindi. Kepada Vindi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok yaitu D. Tantangan kurikulum 2013. 1. Tantangan internal. Tantangan internal yang dihadapi dalam kurikulum
kurikulum 2013, yakni harus memenuhi 8 standar pendidikan nasional, yaitu standar pengelolaan, biaya, isi, sarana, dan prasarana. Pendidik dan tenaga pendidikan, proses penilaian, dan standar kompetisi lulusan. Yang kedua yaitu perkembangan penduduk Indonesia yang dilihat dari usia produktif. Yang ketiga, tantangan eksternal. Yang keempat, tantangan masa depan, yakni globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Yang selanjutnya, kompetensi masa depan yang menuntut harus memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih, dan kritis. Yang selanjutnya, persepsi masyarakat yang menganggap kurikulum 2013 lebih menekan kognitif, kemudian beban yang terlalu berat, dan kurangnya muatan karakter. Selanjutnya, permasalahan kurikulum 2013. Yang pertama, tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk. Yang ketiga, kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah pada bulan Juli 2014, sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru 14 Oktober 2014, yaitu 6 hari sebelum pelantikan presiden baru. Selanjutnya, penyeragaman tema di seluruh kelas sampai metode isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas. Yang kelima, penyusunan konten kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tidak seksama sehingga menyebabkan ketidakselarasan. Kompetensi spiritual dan sikap terlalu dipaksakan sehingga mengganggu substansi keilmuan dan menimbulkan kebingungan serta beban administrasi berlebihan bagi para guru. Ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan, dan peredaran buku sehingga menyebabkan berbagai permasalahan di ribuan sekolah akibat keterlambatan dan ketidakadaan buku. Selanjutnya, kesulitan guru dalam pengimplementasikan kurikulum 2013. Yang pertama, guru kurang memahami tujuan kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Yang kedua, penggunaan bahasa dan buku teks sulit dipahami dan kurang efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menuju keterampilan aplikatif. Yang keempat, guru kurang mampu dalam melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi ingin mengetahui, melakukan pengamatan dan eksperimen. Yang kelima, guru mampu melakukan proses pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas peserta didik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Srianti. Kepada Srianti dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang kesulitan peserta didik dalam pengimplementasian kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami isi, contoh-contoh, dan bahasa buku teks. Kemudian yang kedua, peserta didik jarang dilatih melakukan pengamatan dan percobaan. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran berlangsung, guru jarang menggunakan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan guru dan peserta didik sekolah menengah pertama dalam implementasian kurikulum 2013. Faktor yang pertama yaitu kurangnya pelatihan atau workshop tentang diberlakukannya kurikulum 2013. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran di sekolah. 3. Kurangnya pemahaman terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar tiap sub pokok bahasan dalam penerapan sehari-hari. 4. Materi dan contoh soal yang disajikan dalam buku teks tidak berjenjang dari mudah ke sukar, namun langsung ke persoalan yang sukar dipahami oleh siswa. 5. Keanekaragaman kemampuan siswa, daya imajinasi, kreatif, pengetahuan sikap atau perilaku terhadap mata pelajaran berbeda-beda apabila tugas dasar kelas 7 dituntut keuletan, ketelitian, dan kesabaran tenaga pendidik. 6. Guru masih menerapkan pembelajaran konvensional sehingga kurang menggali kemampuan siswa. 7. Guru kurang kreatif dalam menerapkan model dan metode pembelajaran. 8. Kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan teknologi masih lemah. Selanjutnya yaitu tentang solusi dalam mengatasi kesulitan guru dan peserta didik dalam implementasi kurikulum 2013. Yang pertama yang harus dilakukan
oleh guru adalah mengadakan pelatihan atau workshop tentang kurikulum 2013. Yang kedua, guru harus lebih banyak belajar dan membaca tentang implementasian kurikulum 2013. Yang ketiga, guru harus lebih kreatif dalam menerapkan model atau metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang keempat, yakni kemampuan guru dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi harus ditingkatkan dengan mengikuti workshop atau pelatihan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian hasil makalah kelompok kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.